Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kelima, Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Kamis 28 Oktober, Agama yang Murni di Hadapan Allah. Bacalah Ulangan 24 ayat 10-15. Prinsip-prinsip penting apakah yang sedang dinyatakan di sini yang berhubungan dengan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang berada di bawah pengendalian kita? Sekali lagi, kita melihat kepedulian Tuhan terhadap martabat dasar manusia. Ya, seseorang berutang pada Anda, dan sekarang ketika waktunya untuk menagih, maukah engkau menunjukkan sedikit penghormatan, sedikit martabat terhadap orang tersebut? Jangan menerobos masuk ke tempatnya dan menuntutnya. Gantinya, tunggulah di luar dan biarkan dia datang dan memberikan pembayarannya kepadamu. Ulangan 24 ayat 12 dan 13 sepertinya menyatakan bahwa jika beberapa orang miskin memberikan jubahnya sebagai jaminan, Anda paling tidak harus membiarkan dia tidur dengan jubah itu pada waktu malam. Ayat-ayat lain berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang miskin yang bekerja untuk dia, dan orang miskin tersebut sangatlah mudah untuk ditindas. Jangan menindas mereka, karena di mata Tuhan hal itu adalah dosa, dan pasti juga hal tersebut memilukan. Sekali lagi, jika orang Israel akan menjadi saksi, sebuah bangsa yang suci berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala, kejahatan, dan dosa, tentu saja mereka harus baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di antara mereka. Kalau tidak, kesaksian mereka tidak akan berarti apa-apa. Bacalah Yakobus 1 ayat 27 sampai Yakobus 2 ayat 11. Apa yang sedang Yakobus sampaikan di sini yang merefleksikan apa yang Tuhan sampaikan kepada umatnya di kitab Ulangan? Apa pentingnya fakta ini bahwa dalam ayat-ayat ini Yakobus menghubungkan perlakuan yang salah kepada orang miskin dengan 10 perintah? Walaupun tidak ada dalam 10 perintah Allah itu sendiri yang secara langsung berhubungan dengan menunjukkan sikap memihak kepada orang kaya di atas orang miskin, tetapi dengan ketaatan menaati huruf pada hukum, sementara di saat yang sama memperlakukan dengan salah orang miskin atau yang membutuhkan, maka hal itu akan membuat sebuah ejekan terhadap pengakuan iman dari seseorang dan siapapun yang mengklaim memelihara perintah-perintah tersebut. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri adalah ekspresi yang tertinggi dari hukum Allah, dan ini merupakan kebenaran zaman ini yang sama seperti di zamannya Yakobus, dan sama juga seperti ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai umat-umat Allah diperlengkapi dengan firman-Nya. Di dalam firman tersebut berisi ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan maupun hukum-hukum Tuhan yang mengarahkan manusia untuk terus setia kepada Tuhan. Tetapi itu tidak akan menjadi berguna apabila itu hanya teori saja. Sama seperti dengan bangsa Israel, kita juga saat ini berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kesalahan, penyembahan berhala, kejahatan di mana-mana, dan dosa selalu ada. Dan tentu saja sama seperti mereka, kita harus juga baik kepada orang yang terlemah dan yang paling terpinggirkan di dalam lingkungan kita. Kalau tidak, firman Tuhan yang kita kuasai itu tidak akan berarti apa-apa. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian pula dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang dimaksudkan dengan agama yang murni di hadapan Allah adalah bahwa kita yang ada di dalamnya mampu untuk mengetahui akan firman Tuhan. Namun lebih daripada itu, kita mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita merefleksikan firman Tuhan dengan mengasihi satu akan yang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.